Sumber ya, Bapak-bapak dan mas-mas yang ada di bis 3 menikmati bagaimana suasananya di Pulau Bali ya. Sekarang dalam perjalanan ini silakan bisa saya harap tidak ada yang bobo dulu ya. Kita nikmati dulu perjalanannya, apalagi berada di kawasan daerah Bali Selatan yang dimana ini adalah lokasi terakhir ya yang sudah dituju. Bagaimana tadi sudah sempat juga kita mantai satu hari ini ya. Nah, jadi sekiranya selama perjalanan ini gimana kesan-kesannya selama berada di Pulau Bali? Di sini bapak-bapak sama mas-masnya seneng nggak? Senang? Senang. Kok kecil suara senangnya, nggak senang ya? Senang? Senang, senang. Senang itu apa, Pak? Senang. Kalau di Bali senang itu artinya mual. Sama lah. Tadi bilangnya katanya mules. Sama berarti ya. Iya. Gimana, senang di Bali? Senang. Mau nambah lagi berwisata? Boleh? Iya, tahun depan rencanakan agendanya untuk ke Bali ya. Mana objek wisata yang belum pernah dikunjungi silakan, mungkin seperti tadi yang sudah saya perkenalkan itu salah satunya GWK ya. Objek wisata lainnya masih banyak lokasi objek wisata yang ada di Pulau Bali. Nah, mungkin selama perjalanan kita, saya tanya nih, ada nggak sempat lihat ada bangunan-bangunan yang sama seperti di kotanya mas-mas bapak-bapak di sini? Misalnya bangunan tinggi ya, bangunan pencakar langit lah, ada nggak di Bali? Sempat nggak memperhatikan? Hah? Nggak ada. Nggak ada, apa tinggal tidur Pak ya? Ada nggak? Ya. Kalau di tempatnya mas-mas di sini ada? Banyak. Oh, tuh gedung-gedung tinggi berarti sana ya? Iya. Apa? Ada yang tegak berdiri tapi bukan gedung gitu. Apa itu? Saya nggak tahu ya. Tegak lurus. Oh, tapi bukan gedung itu. Waduh, apa itu ya? Saya nggak tahu. Apa ya? Hanya Tegar aja Pak yang tahu. Oh, ini Mas Tegar aja yang tahu ya. Nah, ada. Kalau di Bali itu ada yang tegak berdiri menjulang langit itu ada di Bali. Kan kemarin kita lewati burungnya yang kemarin beting itu loh. Iya. Masih ingat nggak? Burung apa Pak? Itu burung Garuda di GWK. Iya. Sempet kan lihat kemarinnya Pak ya? Iya. Tinggi kan ya? Tegak berdiri tinggi dia itu. Burung itu. Iya kan? Burung. Pertama kesini kan baru kepala nih tok Pak. Ya? Baru kepala nih tok tahun berapa? Tahun berapa kau Pak kesini? Tahun berapa ya? Dia saya kesini Pak 3 kali, 4 kali. 4 kali ini. Oh, palingan itu sebelum tahun 2018 itu udah selesai. Kalau sebelum itu masih proses itu Pak, pembuatan dari patung GWK-nya. Iya, ada proses pembuatan burungnya gitu ya. Iya, biar tegak berdiri seperti yang kita lihat sekarang ya. Iya, itu pembangunan burung ya. Ya, burung Garuda ya. Jangan traveling dulu ya. Nah, jadi itu salah satu bangunan tinggi yang ada di Bali. Selain itu mungkin hotel ataupun ya tempat-tempat yang artinya adanya lokasi bangunan pencakar langit itu kalau di Bali sekiranya sudah diperhatikan mungkin oleh mas-mas di sini, di Bali itu nggak ada. Terkecuali 2 tempat ada bangunan tinggi, yaitu satunya Hotel Grand Ina Bali Beach yang berlokasi di kawasan Sanur. Yang kedua ini patung GWK-nya, di mana di Bali itu tidak boleh ada bangunan tinggi lebih dari 15 meter. Pernah dengar nggak atau pernah memperhatikan nggak, ada nggak mungkin bangunan-bangunan tinggi selama di Bali ini? Atau mungkin yang sudah sempat malam yang keluar? Nggak ada kan ya? Nah, jadi di Bali itu hanya ada beberapa tempat yang artinya yang saya sebutkan tadi, yaitu Hotel Grand Ina Bali Beach, yang dimana hotel tersebut memiliki ketinggian lebih dari 15 meter yang lantainya itu sampai lantai 9. Di mana di Bali itu kenapa tidak ada bangunan-bangunan pencakar langit? Kami di Bali memiliki aturan. Sebelum ada aturan yang baku, yang artinya sudah dibuatkan perda, ya. Dulu kita memakai patokan pohon kelapa. Di Bali dalam proses pembangunan
istiadat kami di Bali, baik itu orang yang bangun orang agama Hindu ataupun tidak, dilarang membangun bangunan lebih tinggi dari pohon kelapa. Alasannya kenapa? Karena di Bali kita memakai patokan adanya pura pertama, yang artinya membangun pulau ini adalah sebagai tempat penduduk masyarakat yang ada di Bali, yaitu salah satunya saya sebutkan kemarin, yaitu Pura Besakih. Pura itu berada di kaki Gunung Agung. Jadi walaupun posisinya itu berada di daerah dataran tinggi bangunannya, itu tetap memakai patokan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu aturan sebelum dibakukan, itu pada tahun 1976. Kemudian karena merasa pertumbuhan dari pohon kelapa ini tidak menentu, dia kita nggak tahu ini berapa meter, kita kan nggak bisa tentukan dia itu tumbuhnya sampai seberapa tingginya, sehingga itu merasa tidak baku. Akhirnya pemerintah provinsi Bali membuat aturan, yaitu undang-undang yang ditetapkan, yang artinya sudah direvisi itu pada tahun 2009, yang dimana dari tahun 2009 ini sudah ditetapkan yang dimana tidak boleh membangun bangunan lebih tinggi ataupun melewati dari 15 meter. Selain kita memakai patokan dasar kita, yaitu tidak mengizinkan orang-orang artinya membangun sebuah bangunan lebih tinggi dari 15 meter dengan patokan adanya pura besar yang ada di Bali ataupun Pura Besakihnya, itu juga memandang yang kita lihat pulau ini, Pulau Bali nya hanyalah pulau kecil. Jika kita mengizinkan adanya bangunan-bangunan pencakar langit gitu, ya ada penduduk yang asli itu semakin seiring berjalannya waktu itu akan tenggelam, tidak terlihat, terutama adat istiadat kami di Bali. Contohnya adanya tempat suci, seperti yang saya informasikan kemarin ya, sedikit di mana mengenai orang ngaben aja, itu kalau sudah mendekat tempat suci, itu mereka nggak prosesnya ngaben secara dibakar, tetapi secara dikubur, biar tidak ada asapnya sampai melewati yang namanya tempat suci tersebut. Begitu pula proses tatanan ruangan yang ada di Bali ketika pembangunan, mereka artinya tidak mengizinkan yang dimana lebih tinggi dari tempat suci, apalagi sampai menjulang tinggi itu nggak boleh. Nah, jadi dimanapun lokasi tersebut, selama berada di Pulau Bali ataupun berada dataran tinggi ataupun dataran rendah, tetap memakai patokan tidak boleh tinggi dari 15 meter. Nah, kalau Hotel Grand Ina Bali Beach-nya ini sudah ada ya pada tahun sebelum 1976, yang dimana aturannya memakai patokan pohon kelapa tersebut. Maka dari semenjak ada bangunan tersebut lah, di Bali ini masyarakat mulai ketar-ketir dia. Ini kenapa bangunannya tinggi sekali, yang dimana kita melihat untuk menyamaratakan di pulau ini biar tidak tenggelam masyarakat aslinya dan budaya kami tidak tertutup. Maka dari itu tidak mengizinkan adapun masyarakat pendatang ataupun masyarakat lokal yang untuk membangun bangunan lebih tinggi dari 15 meter. Nah, kalau untuk GWK ini perencanaannya itu pada tahun 1980-an. Itu perencanaannya, yang kemudian diterima oleh Bapak Presiden pada tahun 1981, jaraknya setahun itu sudah diterima proses pembangunannya. Nah, jadi pada saat itu masih dengan posisi kita berpikir, ini kenapa akan ada perencanaan pembangunan burung Garuda lebih tinggi dari 15 meter, yang dimana perencanaan pada saat itu kurang lebih 120 cm. Jadi itu sempat adanya penolakan dari masyarakat Bali, terutama pendeta besar Hindu yang ada di Bali. Mereka menolak, ini tidak boleh. Tetapi ternyata dilihat juga ada perubahan dari pengajuan dari untuk struktur dari bangunan tersebut, yang dimana mereka memakai dengan patung burung Garuda yang dimana ditunggangi oleh Dewa Wisnu, ya, dimana tujuannya itu sebagai bentuk dasarnya agama Hindu, dasar agama Hindu, yang dimana kami mengenal dengan kepercayaan kami ya di agama Hindu itu mengenal, kalau sebutan kami di Bali itu Dewa Wisnu, salah satu dari penjaga arah dari lokasi bagian utara. Nah, sebagai bentuk lambang yang dimana dasarnya kami konsep agama Hindu, mereka juga mengambil dasarnya, yaitu Dewa Wisnu ini adalah dewa yang artinya memberikan perlindungan kepada dunia. Jadi lambang perlindungan lingkungan tujuan pembangunan GWK ini. Setelah itu beberapa tahun kemudian akhirnya masyarakat Bali, terutama pendeta besar Hindu yang ada di Bali ya, yang dipimpin oleh PHDI di Bali, akhirnya menerima pada tahun 1983.
diterima. Oke, diterima usulan tersebut yang dimana memakai konsep perlindungan sebagai pelindung lingkungan, ya. Jadi sebagai penjaga lingkungan yang ada di Provinsi Bali. Nah, selain itu, bangunan ini akan menjadi salah satu bangunan tertinggi juga di dunia, yaitu nomor 3. Maka dari itu bisa dikatakan untuk lokasi GWK ini memiliki jarak pandang kurang lebih 20 km. Nah, maka dari itu jika dilihat bangunan-bangunan tinggi di Bali itu hanya saja ada patung GWK dan Hotel Grand Inna Bali Beach. Untuk Hotel Grand Inna Bali Beach untuk sementara ini kalau dulu masih terlihat jelas dari posisi pinggiran pantai, kalau sekarang sudah ada beberapa perubahan yang dimana adanya proyek pembongkaran sekarang. Jadi masyarakat, terutama masyarakat Bali itu menerima dia karena ada pembongkaran sehingga akan mengikuti aturan perdanya, tidak boleh lebih tinggi dari 15 meter. Kalaupun hotel, pembangunan hotel itu kalau secara normalnya dia memakai patokan dalam proses pembangunan, ya strukturnya itu hanya sampai bisa lantai 5. Itu bangunan normalnya. Jadi kalau di Bali itu adanya hotel-hotel berbintang itu sampai lantai 5 jika struktur pembangunannya itu secara normal. Tetapi mungkin terlihat, siapa tahu di search di Google atau lihat di sosial media itu ada, oh ini hotelnya di Bali itu sampai lantai 7. Adapun sampai lantai 7 itu biasanya secara normal dia itu nggak memakai patokan struktur bangunan, jadi lebih pendek dia. Ukuran bangunannya misalnya lantai 1 lebih pendek dari normalnya, dan ada berapa angka dari 1 ke 7 itu mereka nggak pakai. Itu biasanya untuk salah satu memberikan penawar ataupun daya tariknya orang-orang biar mau menginap di sana. Mereka tetap mengikuti aturan, tidak boleh lebih tinggi dari 15 meter bangunannya, cuma akalnya mereka yang dimana ada beberapa angka yang nggak kepake. Kalau normal itu sampai lantai 5 dan di atas itu sudah rooftop. Tidak boleh di atasnya itu ada bangunan seperti artinya tempat tidur. Kalau itu sudah mendekati sampai 15 meter, jadi biar tidak lebih juga. Nah, jadi selama mungkin bapak-bapak mas-mas di sini berada di Pulau Bali, tidak ada hotel-hotel yang artinya menjulang tinggi atau tempat-tempat ya lokasi-lokasi yang artinya bangunan pencakar langit. Nah, jadi sekiranya selama perjalanan kita selama di Bali, mungkin siapa tahu nih, kok selama di Bali beda ya, kok sama rata kita bisa melihat tempat-tempat rumah masyarakat. Nah, itulah Bali yang dimana kita ada aturan adat istiadat kami khusus ya sudah diperdakan, yang dimana kami juga menjaga, terutama kami di Bali ini adalah pariwisata budaya. Selain orang berwisata untuk bersenang-senang menikmati keindahan alam, itu mereka juga berpariwisata budaya. Salah satu melihat bagaimana budaya adat istiadat kami di Bali. Sama seperti yang saya sampaikan kayak tadi, yaitu nyepi. Nyepi itu bisa dijumpai di Bali saja. Jadi mungkin ada wisatawan yang mungkin beberapa yang penasaran, apa sih itu nyepi? Kenapa sebutan kata nyepi hanya ada di Bali? Nah, mungkin mereka bisa mencoba dengan menginap di satu hari itu dengan maulah ya, artinya mengikuti aturan yang sudah ada. Masih semangat semua? Waduh, Bobo nih ya. Iya, Bobo ini nyenyak sekali kayaknya, ada beberapa orang ya. Halo. Apa? Capek. Iya, sebelum beristirahat saya mohon waktunya sebentar saja, 2 menit saja ya, sebelum semuanya tidur. Saya paham di sini posisinya habis makan, apalagi habis mantai ngantuk ya, apalagi dikasih informasi wah kayak dongeng gitu ya, dibawa mimpi suaranya saya ya. Iya, bener nggak? Oh, betul sekali. Nah, saya minta waktunya 5 menit saja dan saya sampaikan di sini ya, untuk bapak-bapak dan mas-mas ya yang saya hormati semua, karena objek wisata yang kita tuju, lokasi terakhir sudah tercapai, dan ini adalah hari terakhir saya juga ya mengikuti rombongan, dan sudah waktunya saya tereliminasi dari rombongan bis 3 ya. Nggak terasa 3 hari ya mas? Iya, kok cepat sekali 3 harinya ya. Ya, oh dikunci, oh jangan dikunci, saya nggak bisa keluar nanti ya. Gak terasa sudah terlewatkan berwisata kita 3 hari ya. Nah, jadi sebelum membuatnya nih ya, saya sedikit di sini
mohon maaf sebesar-besarnya bila mana selama pemanduan saya selama mas-mas berada di Pulau Bali kurang berkenan dari baik perkataan atau perilaku saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kedatangan dan memilih lokasi Pulau Bali menjadi tujuan objek berwisata. Ya, semoga lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya. Iya, untuk kalau adanya mungkin sekiranya kurang-kurang di dalam pelayanan kami, silakan bisa disampaikan nanti ya, baik dengan saya sendiri ataupun bisa melalui dengan kru kita yang sertanya akan memberikan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya dalam posisi pelayanan ya. Jadi saya doakan semoga perjalanan ini karena sekarang akan langsung menuju penyeberangan Gilimanuk, saya doa semoga perjalanan ini diberikan kelancaran sampai rumah tercinta ya. Saya titip sedikit pesan, setiap ada waktunya makan silakan melaksanakan makan biar kondisinya terjaga dan sehat sampai rumah dan bisa disambut oleh keluarga tercinta ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya ke Pulau Bali yang sudah membantu membangkitkan perekonomian di Bali serta membagi rezeki dengan saya sendiri ya. Terima kasih banyak dan sekiranya kurang-kurang sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi sedikit di sini saya tidak langsung turun, saya nebeng ya sampai jalur di Imam Bonjol sampai Trans Studio Mall. Nanti saya jalan kakinya ke hotel. Biar nggak terlalu jauh saya jalannya. Ya bisa ya saya nebeng di sini sebentar sampai iya. Baik, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Ya yang mau bobo silakan saya berikan waktu. Ya terima kasih. Di mana, Bu? Boleh Pak? Oh, boleh. Ini pulau tuh. Kajian enggak ada.